Bapak Ibu hafal surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7, silakan. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan Dan 7. ayat ya, Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. baik. Kalau kita lihat, ini kan kita sudah paham ya, dan mungkin sudah tiap hari kita baca Al-Fatihah ya, Bapak Ibu ya. Ya, Kan sebenarnya kita itu kan meminta kepada Allah proses saja kan. Betul nggak? ya, ya, Ustaz. Sekarang tolong jawab, Pak. Jadi sebenarnya manusia bermasalah itu saat diproses atau dihasil? Diproses, Tapi kenapa banyak orang yang kecewa? memikirkan hasil. Ya, makanya saya ulang. Sebenarnya proses ujian manusia itu ya diproses atau dihasil. Diproses, Ustaz. Nah, kalau diproses berarti hasil yang misalnya apapun yang kita terima harusnya masalah nggak? Enggak, Nah, kenapa sekarang pertanyaan saya berarti kenapa sekarang manusia merasa kecewa, merasa bermasalah padahal kita di dalam sholat pun setiap hari itu kita minta diprosesnya kan? iya, Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak sadar. Manusia itu menjalani kehidupannya tapi dia nggak sadar dan dia malah sering terjebak, malah sering khawatir terhadap hasil yang nanti Allah putuskan. Padahal hasil yang sudah Allah tetapkan bisa berubah nggak, Pak? Hasil yang Allah sudah tetapkan kira-kira bisa tidak, berubah nggak? Oke, coba tidak. saya akan bahas 3 poin ayat ini ya. Coba satu lagi 17 ayat 77. Jadi ayo kita bangun kesadaran. Jangan-jangan selama ini kita tidak memahami, sudah tahu kita minta jalan, tapi tetap kecewa terhadap hasil yang Allah tetapkan. Ya. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Berarti kalau kita kecewa terhadap sesuatu yang tidak berubah itu gimana Pak Eko? Salah, Ustadz. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Jadi sebenarnya proses ujian manusia itu diproses atau dihasil, Pak? Diproses. Karena Bapak Ibu mau kecewa atau tidak dengan hasil nanti yang Allah tetapkan pun tetap tidak bisa berubah kan, Pak? Iya, Nah, berarti sekarang ayo kita mengupas kenapa ketika manusia itu berproses dia merasa bermasalah, dia merasa berat dengan apa yang dihadapi kan begitu kan, Pak? iya, Padahal memang tugas kita itu menjalani prosesnya, bukan menentukan hasilnya, kan begitu. iya. Nah, sekarang tinggal kita evaluasi. Berarti sebenarnya bagaimana caranya saat kita menjalani proses itu kita tidak bermasalah atau tidak menderita dengan prosesnya, kan begitu kan, Pak? Iya, Nah, dan kenyataannya memang manusia selalu menderita saat menjalani prosesnya. Bahkan kalau bisa ingin secepatnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan ini repot ini. iya. Oke, sekarang menurut Pak Eko, ya, hal yang mendasar kenapa orang itu banyak menderita saat menjalani proses itu apa, Pak? Kepingin cepat selesai, Ustadz. Berarti kalau saya simpulkan, berarti dari awal niat saat menjalani ujian sudah salah kan, Pak? Iya, Misalnya saya punya masalah ingin cepat selesai. Harusnya yang benar menurut yang tadi kita doa itu adalah saya punya masalah ingin di jalan yang lurus. Kan harusnya begitu kan, Pak? iya, Nah, mohon maaf, selama ini orang di dalam menjalani hidup, benar nggak? Saya atau Pak Eko sendiri, ketika iya. punya masalah tuh ingin cepat selesai atau ingin di jalan yang lurus.
Selama ini ingin cepat selesai, Ustaz. Nah terus Pak Eko sholat doa Al-Fatihah itu mohon apa itu tadi? Iya, harusnya ingin di jalan yang lurus. Nah jadi saya melihat orang punya masalah itu orang bukan karena masalahnya, karena dari awal satu mungkin ketidaksadaran, yang kedua dia pun tidak mengerti. Dia selama ini minta kepada Allah tuh ternyata minta proses agar selalu di jalan yang lurus. Jadi logikanya saat orang diuji itu harusnya niat dari awal tuh ya Allah, saya dalam menjalani ujian tuh mohon niat saya di jalan yang lurus. Hmm, Bukan niatnya ingin cepat selesai. Kan itu yang terjadi, Pak. iya, Karena kalau ketika Pak Eko ingin cepat selesai, berarti coba baca lagi ayat 6 dan 7 tadi, Pak. Ini penting ya, kita sering baca tunjukilah. Al-Fatihah ayat. Nah, coba. Al-Fatihah ayat 6 dan Ya. 7. Nah, Tunjukilah kami jalan yang lurus, kan kita mohon yaitu kepada Allah jalan yang lurus ya. Terus ya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. berarti ketika niat kita ya Allah dalam menjalani ujian ini, saya ingin secepatnya di jalan yang lurus. Berarti Iya, kita benar-benar sesuai doa kita kan. Tapi kalau iya, ingin cepat selesai, berarti Pak Eko tuh milih jalan apa kalau gitu? jalan yang sesat. Nah, di sini mulailah manusia merasa berat hidupnya, merasa bermasalah dengan masalahnya. Karena antara doa dan niat awal ini nggak nyambung gitu loh Pak. Hmm, Paham ini Pak Eko? ya Ustaz. Jadi ternyata kita selama ini minta proses kepada Allah, mau sadar tidak sadar, tapi dalam prakteknya manusia malah mengikuti jalan yang sesat. Jalan yang sesat itu yaitu mengikuti hawa nafsu kita. Akhirnya apa targetnya? Ya targetnya hasil yang harus sesuai dengan keinginannya. Padahal tadi di surat 17 ayat 77 jelas. Yang namanya hasil itu satu wewenang Allah. Yang kedua Allah yang hanya menetapkan karena kekuasaan Allah. Yang ketiga kita mau kecewa atau tidak pun tidak bisa berubah. Makanya orang jadi salah fokus. Allah menginginkan kita diproses, manusia menginginkan hasilnya. Sehingga apa? Di situ mulai kekhawatiran, penderitaan, kekecewaan. Karena memang targetnya nafsu adalah ingin sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kadang-kadang akhirnya ibadah kita dibuatlah untuk mengatur Allah bagaimana supaya hasilnya selalu sesuai dengan keinginan kita. Kan gitu kan Pak? Iya, Paham ya Bapak Ibu jelas ya. Jadi kalau memang kita di dalam sholat 5 waktu itu selalu memohon jalan yang lurus, berarti niat awal saat menjalani ujian itu berarti ya Allah bimbing saya di jalan yang lurus. Bukan ketika mendapatkan masalah itu ya Allah saya ingin secepatnya selesai masalah ini. Karena proses ujian itu kan untuk meningkatkan derajat keimanan sebenarnya. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang di jalan yang lurus saja. Kalau tidak lurus ya menderita ya menderita benar gitu loh Pak. betul. Jadi banyak orang yang tidak menyadari. Dan mungkin kita selama ini juga nggak menyadari. Jadi tujuan Allah menguji itu agar manusia fokus di prosesnya. Bukan hasilnya. Kalau hasil kan janji kan Pak. Iya, Ustaz. Misalnya kalau Bapak Eko misalnya memang di jalan yang lurus, ya janjinya Allah memberikan kebahagiaan. Berarti hasil apapun tetap bahagia. Tapi kalau Pak Eko di Hmm. jalan yang sesat, ya hasilnya penderitaan. Jadi itu suatu aturan. Jadi ketetapan Allah itu Hmm. tidak dirubah tuh ya. Kalau orang di jalan yang lurus pasti bahagia. Kalau orang tidak di jalan yang lurus pasti menderita. Kan begitu yang terjadi. Ya. Makanya kalau kita runut semakin dalam atau misalkan semakin mengkerucut, iblis itu ternyata dia cuma satu poin kuncinya. Silakan Pak, surat 7 ayat 16. Jadi si iblis itu cuma di situ soalnya. Surat 7. Surat Al-A'raf ayat 17, 16. 16. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah kan iblis kan tidak ke arah hasil apapun karena hasil juga buat apa gitu loh Pak.
Karena kalau Hmm. Allah sudah menetapkan hasil kan tidak bisa berubah. Maka yang iblis goda, yang iblis belokkan dari awal Pak Eko saya dan semua itu. Yang penting saat menjalani ujian itu dia niatnya tidak di jalan yang lurus gitu loh Pak. Ya. Apa sih jalan yang lurus tuh? Ya gampangnya jalan yang mengikuti Al-Quran lah gitu kan. Atau misalnya tujuh Ya. ilmu penjara hati lah. Ya berarti kita harus ikhlas, kita harus sabar. Kan sebenarnya kalau Pak Eko perhatikan, 7 IPH itu kan tools alat untuk agar kita selalu di jalan yang lurus kan. Ya. Luruskan niatnya, bersyukur kepada Allah terhadap hasil apapun. Hanya berikhtiar maksimal gitu kan. Urusan hasil ada urusan Allah. Jadi sebenarnya kita tuh memang disuruh berproses saja. Bukan menentukan hasil apapun yang nanti Allah putuskan. Karena apa? Karena hasil apapun yang Allah putuskan itu yang terbaik dan itu kembali kepada apa yang kita jalani. Kalau Pak Eko saat menjalani ujian itu dalam keadaan yang lurus, hasilnya pasti baik, hasilnya pasti bahagia. Tapi kalau manusia hanya ingin memenuhi apa yang diinginkan, ujung-ujungnya biasanya hasilnya kurang baik. Kan gitu kan Pak? Ya. Surat Al-Baqarah 216 kan jelaskan apa yang menurut kamu baik, belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut kamu tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi di dalam menjalani hidup itu, konsentrasilah kepada apa? Ya kepada niat dan tujuan itu. Oh, kita hanya ingin di jalan yang lurus saja. Kalau sudah di jalan yang lurus, Allah bimbing pasti insya Allah Bapak Ibu tidak akan merasa berat di dalam menjalani ujian. Jadi saya ulang ya, ujian itu mau soalnya seperti apa, jenisnya apapun itu namanya ujian. Hasil apapun nanti itu sudah Allah putuskan. Tugas kita itu saat menjalani ujian itu apakah di jalan yang lurus atau di jalan yang sesat. Jalan yang lurus berarti niatnya memang untuk di jalan yang lurus. Jalan yang sesat berarti niatnya hanya mengikuti apa yang kita inginkan. Dan iblis targetnya adalah apa? Yang penting manusia itu tidak di jalan yang lurus. Bagaimana caranya? Suruh mikirin hasil. Ketika Hmm. orang memikirkan hasil, pasti jadi khawatir, pasti jadi bingung, ya kan? Pasti jadi gelisah. Karena kenapa? Pertama manusia itu nggak bisa menentukan hasilnya nanti apapun. Benar nggak Pak? Iya. Nah pertanyaan saya Pak, kalau manusia itu tidak bisa menentukan hasil, terus dia tuh mikirin hasil ngapain Pak? Halo Pak? Didorong nafsunya, Ustaz. Nggak, coba coba direnungkan. Pak Eko saya semua yang ada di sini nggak bisa menentukan hasil. Tapi kita mikirin hasil, terus ngapain? Hmm. Sia-sia, Ustaz. Lah, padahal hasil itu pasti Allah putuskan dengan pemahaman yang terbaik kan Pak. Iya. Coba surat 6 ayat 57. Bawahnya surat 6 Surat ayat 57. Al-An'am ayat 57. Nah, yang bawahnya aja coba. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia Terus, menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. berarti hasil perlu dipikirkan nggak Pak? Tidak, Kenapa? Kenapa? karena sudah merupakan ketetapan Allah Yang yang terbaik, kalau terbaik itu apa berarti Pak? yang sesuai dengan keinginan Nggak, kita. kalau terbaik itu ada nggak yang lebih baik dari itu? Tidak ada. Berarti kita perlu pikirkan atau kita yakini? Kita yakini, Nah, sekarang pertanyaan saya, manusia itu khawatir kenapa? karena tidak yakin terhadap ketetapan Allah itu baik. Nah, masalah kan Pak? Iya, Kita mengkhawatirkan sesuatu yang pasti keputusannya terbaik. Ngapain? Kita memikirkan dan takut nanti nggak sesuai. Padahal itu pasti keputusan Allah yang terbaik. Ngapain juga? Yang harus kita khawatirkan itu saat menjalani proses itu. Pak Eko saya dan semua yang ada di sini tuh apakah di jalan yang lurus atau tidak. Kalau masalah hasil, apapun nanti keputusannya itu udah Allah jamin yang terbaik. Tinggal meyakini atau memikirkan. Kan begitu yang terjadi harusnya. iya.
Kalau sudah prosesnya benar, kalau sudah di jalan yang lurus, insya Allah apapun hasilnya tidak ada kekecewaan. Jadi sebenarnya orang kecewa tuh manusiawi atau tidak lurus saat prosesnya, Pak. Tidak lurus saat prosesnya, Ustaz. Nah, berarti waktu tidak lurus itu dikuasai siapa tadi? Setan iblis. Nah, udah. Akhirnya begitu. Dan seakan-akan keputusan terbaik Allah dianggap tidak baik. Ini kan akhirnya repot prasangkanya. Nah, kalau misalnya keputusan yang terbaik Allah, Bapak Ibu anggap tidak baik, berarti Bapak Ibu itu termasuk golongan apa? Kan begitu yang terjadi. Coba Pak, 32 ayat 6, Pak. 32 Ayat 6. surat As-Sajdah ayat 6. Ya, Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang oke. maha perkasa, maha penyayang. Karena kita tidak tahu itu baik atau tidak, dan hanya Allah yang tahu karena dia Tuhan yang gaib dan yang nyata. Makanya hasil apapun nanti sesuai tidak sesuai, kita harus yakin kepada Allah. Benar nggak Pak? Betul. Nah ini yang memang perlu ilmu, perlu pemahaman, kan gitu kan? Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak perbaiki dari sekarang, ya mau kapan lagi gitu loh. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau memang Allah sudah jelas, Allah sudah tegas bahwa hasil itu pasti yang terbaik, ya sudah, tinggal kita berlatih. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalnya dapat keputusan, anggaplah misalnya nggak sesuai. Tapi Allah menguji itu. Kan nggak sesuai menurut keinginan kita, tapi tetap yang terbaik menurut Allah yang putuskan kan Pak. Iya. Nah saya tuh takutnya Bapak Ibu itu termasuk yang golongan yang 33 ayat 10 coba Pak. Surat Al-Ahzab ayat 10. Nah, Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan nah, ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan nah, kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. nah itu Pak, saya takutnya karena hasilnya nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan kita, yang diinginkan kita, akhirnya kita berprasangka yang tidak-tidak kepada Allah kan. Iya. Kalau sudah prasangka seperti itu, maka Bapak Ibu masuk. Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Gitu loh Pak. Satu lagi coba, 48 ayat 6. 48 ayat Ayat 6. 6. Dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, terus Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. gara-gara apa Pak berprasangka buruk Pak? Karena tidak percaya terhadap ketetapan Nah, Allah, tidak yakin. betul. Karena tidak yakin bahwa apapun yang Allah putuskan itu yang terbaik. Maka muncullah kekecewaan, kegelisahan. Benar nggak Pak? Iya, Ustaz. Merasa hidup ini berat, merasa hidup ini Allah nggak adil. Kan begitu kan? Dan memang target Iya. iblis kita seperti itu kepada Allah. Nah, akhirnya apa? Keharmonisan hubungan kita sama Allah rusak kan. Iya. Nah, kalau sudah begitu kan malah semakin jauh kan, Pak. Karena orang itu secara tidak sadar mengikuti hawa nafsu dia. Jadi apa Hmm. kesimpulannya? Sudahlah Bapak Ibu. Bapak Ibu terus memaham bahwa tugas kita tuh hanya menjalani prosesnya. Selalu mohon agar kita selalu dibimbing di jalan yang lurus. Hasil apapun itu kan imbas dari apa yang kita lakukan. Kalau kita lurus, insya Allah tetap hasilnya yang terbaik. Tidak lurus pun tetap hasilnya yang terbaik. Kan begitu kan, Pak? Iya. Karena keputusan Allah tetap yang terbaik. Mau sesuai dengan apa yang kita inginkan,
atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu sama saja. Yang terpenting itu jangan sampai berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah, kan gitu kan. Iya. Paham ya? Baiklah ya. Iya Ustadz. Ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi intinya saya cuma ingin menyadarkan di surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 itu yang kita baca setiap hari itu ternyata belum tentu kita praktekkan. Kan gitu kan. Iya. Padahal tugas kita hanya menjalani prosesnya. Tugas Allah adalah menentukan hasil yang terbaik dan membimbing kita di jalan yang lurus bagi yang mau. Tapi kalau yang mengikuti hawa nafsunya Allah biarkan. Makanya kalau nanti Bapak Ibu menjalani ujian, doanya tuh bukan ingin cepat selesai. Tapi ya Allah, mohon bimbing di jalan yang lurus. Sehingga dalam menjalani ujian tuh tidak berat. Gitu loh. Dan akan ringan-ringan saja. Karena orang-orang di jalan yang lurus itu Allah akan bimbing dan Allah beri petunjuk. Dan Allah terakhir akan memberikan kebahagiaan. Baik, Bapak Ibu Ya, Ustadz. sekalian, ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya di kajian berikutnya. Seperti biasa rekamannya saya share nanti. Mari kita tutup Syukran bacaan Ustadz. dalam Bismillah. Ya, alhamdulillah. Billahi Rabbil Alamin. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.